apa yang terjadi di alam nyata. Maka dari itu Tuhan Yesus di dalam Matius 10 ayat 1 memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Jadi pelayanan kesembuhan seperti yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus harus kita lanjutkan untuk menolong mereka yang terikat, mereka yang sakit, mereka yang ada dalam tekanan kehidupan dan sebagainya. Mari jangan ragu-ragu. Tetap semangat, tetap sukacita. Haleluya. Saya mengundang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah pada hari Minggu setiap jam 8 pagi di gereja. Kami juga mengundang jemaat untuk dapat mengikuti ibadah doa lawatan pada hari Kamis jam 7. Ibadah ini dapat diikuti secara online melalui YouTube GAB Mahanaim Sidoarjo. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti live renungan suara gembala setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Bapak Ibu dapat mengikuti melalui IG dan Facebook Evi Laksmi dan juga Kristiono Sutanto. Kami mengundang untuk jemaat yang rindu menabur dapat mentransferkan ke rekening gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Buat teman-teman yang masih muda seperti kita, jangan lupa untuk komsel setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Dan jangan lupa setiap hari Sabtu jam 5 sore ada ibadah youth di gereja. See you. God bless. Shalom jemaat GAB Mahanaim. Kami dari Gereja Anak ingin mengundang anak-anak untuk ikut ibadah di gereja kita. Ibadah kita pada hari Minggu jam 10 pagi. Kita juga ada sekolah doa loh. Sekolah doanya hari apa? Kamis Jam 6 sore. Ditunggu ya teman-teman. God bless you. Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara hadir di sini, saya percaya saudara sudah mempersiapkan waktunya untuk kita boleh datang. Kita datang menyembah meninggikan Tuhan. Mari kita buka hati kita. Saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Mari kita buka hati kita mau datang kepada Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai dengan saat ini, kami percaya semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami datang merendahkan hati kami. Kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami, lawat setiap kami Tuhan. Kami percaya yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang mengalami masalah Kau berikan jalan keluar, dan kami boleh mengalami kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kita Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mulialah namanya Yesus.
sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Katakan Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mari angkat pujian ini, katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, katakan Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Katakan Yesus sanggup. Ya, Dia Tuhan yang sanggup memulihkan. Terima kasih Tuhan, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Mari jemaat Tuhan, angkat pujian ini dari awal. Katakan Yesus Tuhan, Kau mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Kasih Tuhan, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan,
Tuhan yang baik, Dia Allah yang ajaib, Dia sanggup pulihkan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang ajaib. Haleluya. Kau sanggup menolong setiap kami Tuhan, Kau tak pernah tinggalkan. Ya Ralawa, ya Ralawa, ya Ralawa, ya Ralawa, ya. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kami naikkan penyembahan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, glory bagi-Mu Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Haleluya. Siara lawa, ya Ralawa, ya Ralawa, ya Ralawa. Mari bermazmur bagi Tuhan, naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan, sebab Dia Tuhan yang baik. Siara lawa, ya Ralawa, ya tidak Ralawa, ya Ralawa, ya Ralawa, ya Ralawa. Kau Allah yang tak pernah tinggalkan, Kau Allah yang ajaib. Haleluya. Siara lawa, ya Ralawa, ya Ralawa, ya Ralawa. Kami datang menyembah-Mu Tuhan, kami naikkan syukur kami hanya bagi-Mu Yesus. Glory, 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 glory Tuhan. Kau Bapa yang setia, tak pernah meninggalkan kami. Mari naikkan syukur-Mu, mari naikkan ucapan syukur, sebab Dia Tuhan yang baik. Kita Ralawa, ya Ralawa, ya Ralawa, ya. Mari saudara buka hatimu, pandang Yesus. Kita Ralawa, ya Ralawa, ya Ralawa. Naikkan syukur-Mu, naikkan penyembahan-Mu hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Yesus. Siara lawa, ya Ralawa, ya Ralawa, ya Ralawa, ya Ralawa. Kau Tuhan yang tak pernah tinggalkan, kami bersyukur, kami bersyukur. Siara lawa, ya Ralawa, ya Ralawa, ya Ralawa, ya Ralawa, ya. Kita Ralawa, ya Ralawa, ya Ralawa, ya Ralawa. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ini kami Yesus. Haleluya. Malam hari ini Tuhan, biarlah fokus kami hanya kepadamu Tuhan. Fokus kami hanya menyembah-Mu Tuhan. Sebab kami tahu, kami menyembah Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami menyembah Engkau Allah kami yang ajaib. Ya Ralawa, ya Ralawa, ya Ralawa, ya Ralawa, ya Ralawa, ya haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Ralawa, ya Ralawa, ya Ralawa, ya kasih Yesus. Engkau Tuhan yang dahsyat. Engkau Tuhan yang sanggup menolong setiap kami.
Kau Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami Tuhan. Kau Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kami Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu Yesus. Kau dahsyat Tuhan. Engkau Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku, Engkau yang lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri, katakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih
percaya janji-Mu tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kami. Biarlah setiap kami mau bersuka cita lebih lagi di dalam Engkau. Saudara yang bersuka cita bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara bersuka cita malam hari ini, amin. Saya percaya, kita semua percaya kita punya Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Haleluya. Mari kita mau bersuka cita lebih lagi. Mari sama-sama katakan, Yesus Kau kekuatan hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap lewati, sebab Tuhan besertaku. Haleluya. Dengan imanmu selamatkan. Sama katakan, oleh kuasa Yesusku. Mari angkat tanganmu, katakan, tanganku ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Namamu berkuasa, kuasa Katakan, Yesus Kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Yes. Amin. Angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Dia Tuhan yang menyertai. Yes, haleluya. Dengan imanmu selamatkan. Katakan dengan apa? Dengan kuasa Yesus. Sama-sama melompat Tuhan. Tanganku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, kuasa selamanya. Katakan, angkat tanganku, sorakan haleluya. Haleluya. Berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, kuasa selamat. Katakan, ku angkat tanganku, nyatakan haleluya. Namamu berkuasa Tuhan. Yes, yang bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Namamu berkuasa, kuasa selamanya. Haleluya, haleluya. Tuhan kita hebat dan ajaib. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mempersiapkan persembahan kita. Saya rindu Bapak Ibu yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, di Gereja Allah Baik Mahanaim, saudara bisa transfer ke rekening gereja.
Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Kami bangga kami punya Bapa yang baik seperti Engkau. Kau Bapa yang senantiasa memberkati setiap kami, menyertai, bukti Engkau Tuhan menyertai kami sampai dengan saat ini. Kami ada semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar pujian kami, penyembahan kami itu boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, saatnya Tuhan malam hari ini kami akan memberikan persembahan. Berkati setiap kami, biarlah kami mau memberikan dengan sukacita. Apa yang kami berikan Tuhan bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan utus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, biar apa yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu itu berasal dari Engkau saja. Memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami, sehingga kami pulang di tempat ini kami tidak sama ketika kami datang. Kami menerima berkat, kekuatan yang daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dijalankan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau perhatikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Mari angkat pujian ini, katakan dengan imanmu tuh, katakan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kau penciptaku, ya Tuhan. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikan, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidup. Saya undang saudara bangkit berdiri, kita sambut firman Tuhan malam hari ini. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang
sungguh bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang harus kami sembah, Engkau Allah yang kami puji dan kami tinggikan. Sikaran apa ya rakayana. Kami terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh hadir buat malam hari ini bukan sebuah kebetulan Tuhan. Namun satu hal, oleh karena kami meresponi Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami, Engkau yang terlebih dahulu mencintai kami. Kami sungguh bersyukur, terima kasih kalau sampai hari ini kami masih bisa memuji Engkau, menyembah-Mu, terutama lagi kami bisa belajar firman-Mu. Itu semua oleh karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba percaya, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat malam hari ini. Seberapa banyak yang kita hadir, mungkin yang onsite, walaupun yang ikut streaming Tuhan di rumah, yang tidak bisa hadir. Buat malam hari ini yang datang dalam kondisi yang lemah tubuh, dalam kondisi sakit penyakit. Ketika kami menangkap firman-Mu, firman-Mu yang memberi kesembuhan buat setiap kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang lemah mendapat kekuatan dari Tuhan. Kami yang dalam masalah, dalam problem kehidupan, kami mendapatkan jalan keluar. Hikmat marifat-Mu menyertai kami sehingga kami boleh kuat, kami boleh berjalan bersama-Mu, kami boleh menyelesaikan kehidupan kami, masalah kami dengan baik sesuai dengan kemauan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu buat malam hari ini. Bukan pesan, bukan karena dari hamba-Mu, namun biarlah buat malam hari ini firman-Mu, pesan-Mu buat kami semua. Kami terima, kami tangkap menjadi rema setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap belajar firman Tuhan buat malam hari ini. Mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih. Puji Tuhan. Shalom. Shalom, puji Tuhan. Terima kasih terlebih dahulu buat Bapak Ibu Gembala tempat ini sudah mempercayakan untuk saya sampaikan firman Tuhan di tempat ini, untuk saya sampaikan pesan Tuhan. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya khotbahkan di mana-mana saya khotbah, di mana-mana saya mengajar, di gereja-gereja dimanapun. Setiap kali kalau saya berkhotbah, saya mengajar. Itu selalu saya ajarkan, saya khotbahkan pengalaman pribadi saya bersama Tuhan. Jadi ceritanya gini, saya nggak mau berkhotbah, saya ngomong teori tok. Jadi saya ngomong, tapi saya sendiri nggak pernah ngalamin Tuhan. Saya sendiri nggak pernah mengalami bersama Tuhan. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi setiap kali apa yang saya ajarkan, setiap kali apa yang saya khotbahkan, itu saya sendiri juga mengalami bersama Tuhan. Sehingga ketika Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, terima firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan. Saya percaya endingnya kalau saya diberkati Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian juga akan diberkati Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur di WhatsApp saya, di WhatsApp saya ada grup, salah satu grupnya grup sekolah SMP saya. Di sana ya mungkin karena faktor sudah usia sehingga kalau ngobrol-ngobrol, chattingan bukan cuma sekedar gambar-gambar hurau, guyon-guyon gitu aja, tapi kadangkala ada sharing firman Tuhan, kita saling sharing firman Tuhan, saling sharing kesaksian dan lain sebagainya, saling menguatkan dan mendoakan dan lain sebagainya. Puji Tuhan, ya bukan karena 100% di sana anak-anak Tuhan, banyak juga yang di luar anak-anak Tuhan, yang non-Kristen, tapi saya percaya mereka banyak anak-anak Tuhan, mereka yang sudah dewasa rohani, sehingga ya grup ini hidup banget, bisa saling sharing, bisa saling menguatkan. Entah beberapa waktu yang lalu ngobrolnya gimana, tiba-tiba ngobrolin tentang padang gurun. Jadi ngobrolnya tentang padang gurun, oke saya nyeletuk aja, saya bercerita, saya bersaksi gimana. Kalau saya sendiri juga pernah mengalami hidup di padang gurun. Kalau orang lihat sekarang saya, Pak Nelson, puji Tuhan, enak ya, kemana-mana naik mobil, mungkin pelayanan kemana-mana, ke luar kota, bahkan sampai di Bali, di Jawa Tengah,
naik mobil, khotbahnya di mana-mana. Ya kan lumayan, berarti angponya lumayan, kan dapat angponya lumayan buat beli bahan bakarnya kan gitu, iya kan? Tak kasih tahu, siapa yang bilang? Jari sopo kan gitu. Apalagi kalau di luar kota, otomatis ya pasti butuh hotel ya. Kan saya harus tidur di hotel dan sebagainya. Oh lumayan, nanti pasti akan sama gerejanya disiapin di hotel, tidurnya di hotel. Jari sopo kan gitu. Nah Bu Evi ketawa. Saya bukan tipikal, maaf kata, bukan tipikal hamba Tuhan yang model kayak begituan, ya kan? Jadi jujur, ya saya hidup apa adanya, saya jalanin apa adanya, tapi saya percaya gini, yang saya lakukan itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya kan? Kalau saya flashback, saya lakukan hari-hari ini oleh karena masa lalu saya, oleh karena kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya responi hari-hari ini. Kalau dulu saya, kalau mau bercerita saya dulu ngalamin yang namanya kehidupan di padang gurun. Yang namanya, ya kalau sedikit saya flashback kehidupan saya, yang namanya rumah bocor, saya alamin. Jadi di dalam kamar tidur saya itu yang namanya ada timbo, ada ember, itu pasti ada gitu loh. Karena ya bocor, kan kondisinya kayak gitu. Ya kan maaf, saya bercerita ini apa adanya. Terus mereka itu bukan cuma di dalam kamar, di ruang tengah saya, di meja makan, mungkin enak-enak makan pas hujan. Secara manusia saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, ya kan, waktu itu saya terima Tuhan Yesus tahun 2000. Awal tahun 2000, waktu saya awal terima Tuhan Yesus, fine, berjalan fine. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, fine. Tapi setelah terus berjalannya waktu, 3 tahun, 4 tahun kemudian, saya alamin saya harus masuk di padang gurun. Secara manusia saya ngomong sama Tuhan, tak pikir, ya kan, melok Tuhan itu fine. Ikut Tuhan diberkati, ikut Tuhan janjinya diberkati, lancar-lancar. Tapi kenyataannya, tapi saya jujur, saya ngomong, saya nggak mau ngucap sama kayak gitu. Secara manusia saya bisa, secara manusia saya juga berpikir, saya juga punya pikiran, saya mikir, loh ikut Tuhan kok malah justru gini kan gitu ya kan. Justru begini, kok rasanya gini ya. Terus mereka itu belum lagi itu bukan cuma cerita rumah saya. Kalau saudara lihat hari-hari ini saya kemana-mana bawa mobil. Dulu ya kan, saya keluar, saya kemana-mana harus naik sepeda motor. Rumah saya di Sidoarjo, saya kerja keliling di Surabaya, naik sepeda motor dari pagi sampai malam, kadang-kala saya harus naik sepeda motor. Ke gereja, rumah saya di Sidoarjo, gereja saya di Surabaya, harus naik sepeda motor. Itu pun kadang eyel-eyelan mbek nyonyaku, duit bensin endi. Ya kan, ke Surabaya walaupun naik sepeda motor, butuh duit bensin. Saya bilang gitu sama istri saya. Belum lagi berangkat, kondisi pakaian kering, di tengah jalan hujan, udah pakai jas hujan, nyampe di gereja, kelihatan di luarnya kering, tapi di dalamnya mamel, basah kan gitu. Tapi tetap aja udah dijalani dengan sukacita. Saya alamin hal-hal kayak begitu. Saya alamin juga anak pulang sekolah nangis. Istri saya tanya, kenapa nak kamu nangis? Iya, mama belum bayar uang sekolah. Ngalamin hal-hal kayak gitu kehidupan saya di padang gurun. Terus belum lagi tukang PLN datang. Pak maaf, kenapa Pak? Bapak belum bayar listrik. Terus ya ini ada surat tugasnya, harus kami segel. Pak tolong Pak, jangan disegel sekarang Pak. Tolong Pak, tak bayari sekarang. Ya udah Bapak ke kantor bayar. Kalau Bapak nggak bayar, oke, saya besok datang lagi, saya harus segel. Iya Pak, oke Pak. Saya usaha mau gimana caranya, saya dapat duit, cepet-cepet saya bayar, biar nggak disegel. Kalau disegel nggak lucu, akhirnya saya harus seharian, ya kan, malam kudus ngidupin lilin kan gitu, nggak lucu kan. Ya itu hal-hal yang saya alamin perjalanan kehidupan saya. Tapi buat malam hari ini, kalau saya ingin ceritakan, saya ingin saksikan gimana perjalanan kehidupan itu sampai di titik tertentu
Tuhan tidak pernah membiarkan saya. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menolong saya. Kalau saudara lihat, buat malam hari ini saya kasih tema, bisa tolong LCD ditampilin. Nah, ini ada gambarnya. Nah, ya kan? Gambarnya anak kecil dibonceng orang dewasa, ya kan gitu kan? Kira-kira kalau saudara lihat gambar ini, anak kecil ini bisa lihat depan enggak? Nggak bisa lihat depan, bener kan? Udah nggak bisa lihat depan, tapi ya udah dia dibonceng, pokoknya percaya berangkat keluar dari rumah dan pasti akan sampai di tujuan. Bener nggak? Boro-boro ngeliat depan, mau ngeliat noleh kiri, noleh kanan aja mungkin tak rasa susah. Bener nggak? Mungkin bisa noleh kiri, tapi ya udah kiri terus, nggak bisa noleh ke kanan. Ya kan noleh kanan ya kanan terus, nggak bisa ke kiri, nggak bisa noleh ke kiri. Ya udah ngelihatnya ya udah diem, pasrah bongkoan, ya kan? Bener nggak? Jangankan tak pikir ya, jangankan noleh kiri kanan, duduk aja udah susah itu, sudah dihabisin sama yang di depan gitu. Ya mungkin itu bapaknya atau gimana gitu ya kan? Kalau ada bapak-bapak yang kayak gini, halo, kasihan anaknya kan gitu kan. Ya kan? Duduk aja udah susah, apalagi mau tolak-tolak dan lain sebagainya. Tema buat malam hari ini saya kasih, tetap percaya sekalipun tidak melihat jalannya. Ada kira-kira yang kayak begini, ngerasain? Maksudnya bukan dibonceng orang yang bodinya gede gitu, bukan. Tapi ngalamin hari-hari ini kita lagi di padang gurun. Saya sudah ikut Tuhan, saya sudah ikut doa malam, saya sudah ibadah, saya sudah ke gereja dan lain sebagainya. Saya sudah tapi kok kapan ya Tuhan tolong? Kapan ya saya bisa menikmati? Ya kan? Buat malam hari ini saudara, yang ingin saya sampaikan, tetap percaya sekalipun tidak melihat jalannya. Ayo kita buka Alkitab kita malam hari ini. Yang pertama, Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Nah, kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, tetap menaruh pengharapan pada sumber kehidupan. Walaupun kita belum pernah melihat jalannya, walaupun kita nggak bisa melihat, nggak akan pernah bisa melihat jalannya, tapi tetap andalkan Tuhan. Amin saudara. Firman Tuhan bilang ini, diberkati. Berarti artinya gini, kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti akan diberkati. Kalau sekarang kita belum diberkati, tetap andalin Tuhan, tetap percaya menaruh pengharapan pada Tuhan. Dia sumber kehidupan kita, pasti akan diberkati. Amin saudara. Saya tadi cerita, saya saksi, saya belum ngalamin, saya belum melihat jalannya Tuhan. Saya belum melihat apapun yang di depan saya. Saya ngalamin rasanya di padang gurun, semuanya serba minim. Ada berkat Tuhan juga minim, makanan juga minim, air juga minim. Bahkan kalau saya katakan, saya cerita sama istri saya hari-hari ini, kalau kita flashback dulu ya, bukan cuman zero. From zero, bukan, bahkan minus kita. Dulu saya ngalamin minus, bukan cuma dari zero, from zero to hero, enggak. Saya benar-benar minus. Tapi saya percaya waktu itu oleh karena Roh Kudus, oleh karena Tuhan, saya enggak pernah menghujat Tuhan. Saya ngerti kalau saya dibawa ke padang gurun. Kalau hari-hari ini saudara dibawa Tuhan sampai di padang gurun, saudara mengalami padang gurun, percaya, tak kasih tahu, percaya, bukan maksud Tuhan jahat buat saudara. Amin. Bukan maksud Tuhan jahat buat saudara, tetapi ada maksud tertentu buat saudara lebih dewasa.
melatih saudara otot-otot rohani saudara lebih keker. Bukan otot badan. Kalau otot badan yang gede, yang keker, gak ada gunanya. Tapi otot-otot rohani saudara jadi kekar. Otot-otot iman kita jadi kekar. Sehingga apa? Ketika kita ngalamin, menghadapi badai dan lain sebagainya, saudara tetap bertahan bersama Tuhan. Itu yang terpenting. Supaya apa lagi? Kalau ketika saudara diberkati, saudara bisa ngomong, hari ini saya diberkati oleh karena Tuhan, bukan oleh karena gagah kuat saya, bukan karena kepandaian saya, bukan oleh karena saya yang hebat, bukan. Sehingga kita nggak ngomong kayak gitu. Ketika kita diberkati, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Amin. Bukan cuma sekedar itu aja. Ketika kita diberkati, kita akan jadi ingat masa lalu kita. Kita jadi ingat orang lain yang susah. Kita bisa nolong orang. Itu bukan maksud Tuhan jahat. Kalau hari-hari ini saya sama istri saya ngalamin kebaikan Tuhan, saya berikan, saya bagikan. Bukan untuk saya nikmati daging saya, mau tak enak-enak no. Kalau daging dia enak-enak no, wis mau makan di tempat-tempat yang mahal-mahal, bukan nggak bisa. Tetapi saya ngomong sama istri, makan apa adanya secukupnya. Toh kita juga sudah ada umur, bener gak? Makan tambah makan sih enggak karu-karuan. Sih datang penyakit, bener gak? Makan apa adanya, yang penting kenyang. Sisanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Hidup bukan untuk kepentingan diri sendiri. Hidup untuk kepentingan pekerjaan Tuhan. Hiduplah untuk kepentingan Tuhan. Amin. Sekali lagi, hidup bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi hiduplah untuk kepentingan Tuhan. Amin. Yang kedua, padang gurun, apa yang harus kita kerjakan? Yang pertama, tetap andalkan Tuhan, tetap menaruh pengharapan pada sumber kehidupan. Yang kedua, Mazmur 69 ayat 33. Mazmur 69 ayat 33. Yuk, kita baca bareng-bareng. 2, 3. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah. Kamu, sorry. Nah ya, yang itu. 2, 3, lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Mazmur 69 ayat 33 dikatakan gini, orang-orang yang rendah hatinya dan bersukacitalah. Yang kedua, tetap bersukacita. Walaupun kita ada di dalam padang gurun, tetap bersuka cita, nggak usah gerundel, nggak usah mencucu. Coba kiri kanannya dilihat, kira-kira mencucu atau wajahnya berseri-seri kan gitu kan, kayak melon, kayak semangka gitu. Kalau saya lihat wajah saya selalu, wajah istri saya selalu berseri-seri gitu kan. Apalagi saya lihat kalau malam gitu, saya suka seneng bareng saya pandengin dia kalau malam gitu, dia sudah tidur ngorok gitu, saya pandengin. Kok ya kamu ini tua bareng gitu loh sama saya. Dulu kenal kamu masih SMP kan, masih imut-imut. Saya SMA, kok ya sekarang tua bareng gitu kan. Tapi itulah kehidupan, ya kan? Kehidupan. Saya elus-elus pipinya dia, saya elus-elus dia tidur, saya elus-elus kalau dia bangun gitu melek, saya pura-pura diem supaya gak GR dia, ya kan? Tetap bersukacita. Ya kan, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Tetap percaya Tuhan Yesus baik, tetap bersukacita. Kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Jadi hidup hatinya kita ini enggak hati yang mati, yang kering, yang gersang, enggak. Tetapi kalau kita tetap bersukacita, hati kita ini akan tetap selalu hidup, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Orang-orang yang hatinya bersukacita karena Tuhan itu selalu hatinya penuh dengan ucapan syukur. Terus Roma 12 ayat 12. Tetap bersukacitalah. Roma 12 ayat 12.
Ya, kita baca bareng-bareng. 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacita dalam pengharapan, bersabar, terus bersabar. Nggak usah kesusu, semua ada prosesnya Tuhan, semua ada jalannya Tuhan. Pasti endingnya Tuhan pasti menolong saudara. Firman Tuhan bilang gini, aku nggak akan pernah membiarkan, sekali-sekali tidak akan membiarkan, apalagi ninggalin kamu. Lebih baik kita di padang gurun, ya kan? Lebih baik kita di padang gurun, ada penyertaan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, daripada di luar padang gurun hidup berkelimpahan, tapi di luar penyertaan Tuhan. Lebih bagus lagi hidup dalam penyertaan Tuhan, hidup dalam berkelimpahan, lebih bagus. Tapi kalau pilihannya lagi ada di padang gurun atau berkelimpahan, di padang gurun ada penyertaan Tuhan, hidup berkelimpahan, malah justru gak ada penyertaan Tuhan. Lebih baik, walaupun ada di padang gurun, lebih baik ada penyertaan Tuhan. Itu jauh lebih baik. Pas butuh, pas Tuhan sediakan. Pas butuh, Tuhan pasti tolong. Tetap bersukacita. Itu yang kedua. Yang ketiga, yuk kita buka. Yang ketiga, Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Oke, kita baca bareng-bareng. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ini pesan Tuhan. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan engkau sekali-sekali tidak akan, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan kamu, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan kamu. Amin. Ada amin, saudara? Ini yang luar biasa. Saya percaya ini janji Tuhan. Ya dan amin pada setiap kita semua. Tunggu yang ketiga, tunggu kairosnya Tuhan. Ikuti prosesnya Tuhan. Kalau hari ini kita masih ada di padang gurun, mungkin dalam masalah, mungkin dalam sakit, penyakit, apapun itu, tunggu kairosnya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Saya ingin bersaksi, sekarang tahun 2022, kira-kira sekitar tahun 2015. 2015 saya punya cita-cita, saya punya keinginan, saya ingin jual rumah papa mama saya yang ada di Candi di Ngelam. Ya kan? Saya ngomong-ngomong, saya ngobrol sama istri saya, papi mami itu udah tua. Yuk rumahnya dijual, beli rumah di sebelah. Biar pindah di sebelah, biar dekat dengan kita. Karena mereka semakin hari semakin tua, kalau ada apa-apa siapa lagi? Ya kan, anaknya cuman aku tok, mantunya cuman kamu. Kalau ada apa-apa siapa lagi? Apalagi kalau belum jatuh lagi, siapa lagi? Saya ngomong. Terus puji Tuhan, saya punya istri, dia setuju dengan dengan ide saya. Terus akhirnya mulailah di tahun 2015 saya jual rumah yang ada di Candi. Puji Tuhan, 2015 saya mulai jual, 1 tahun berjalan nggak laku. 2 tahun berjalan, nggak laku. 3 tahun berjalan, nggak laku. Saya baru sadar kenapa nggak laku-laku. Setiap kali ada calon pembeli, ada buyer datang ke sana. Kalau sudah tanya gini, saya share rumah ini, saya mau rumah ini, tapi saya mau KPR. Saya mau tanya, KPR bank mana kira-kira yang mau? Kalau sudah ada buyer atau calon buyer, nanya, kira-kira bank mana ya yang mau KPR? Langsung hati saya, kenapa? Karena di Ngelam, ada di Candi, tempat rumah papa mama saya, itu udah dipeta sama bank, di blacklist, nggak laku di sana. Nggak ada bank yang mau. Kalau udah nggak ada bank yang mau, berarti otomatis kemungkinannya kecil banget untuk bisa laku. Secara manusia, saya kira saya ngobrol sama istri saya,
kita angkat tangan aja. Kita percaya, kita berdoa, kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang luar biasa. Dia punya mata, dia punya tangan, pasti akan menolong kita. Dia punya mata melihat kita, mendengarkan doa kita. Saya ngomong, pasti ada kairosnya Tuhan. Suatu hari, tahun 2019, saya doa, Tuhan ngomong sama saya. Tahun depan, 2020, waktu itu awal 2020. Tuhan ngomong, saya doa, saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan saya mau tahun ini 2020 sudah laku Tuhan. Saya minta dalam nama Tuhan Yesus sudah laku supaya papa mama saya bisa saya pindah di sebelah rumah saya. Rumah sebelah saya juga sama, sekian tahun, 5 tahun lebih, mau dijual juga nggak laku-laku. Jadi podo-podo gak payu nih, rumah saya gak payu, yang sini juga gak payu-payu, ya kan gitu. Mereka mau jual ya juga nggak laku-laku, gak ada yang beli. Apalagi katanya si rumah di sebelah saya itu angker, singit, banyak lelembutnya. Paling enak anak-anak Tuhan kalau mau beli rumah itu beli rumah yang banyak setan nih, ya kan? Tak kasih tahu. Jadi belinya murah, dibangun, tinggal ditempati, setannya minggir. Jadi kalau cari, jangan cari rumahnya yang sudah bagus, ya kan, saudara tinggal masuk. Enggak, jangan. Cari yang rumah horor, rumah yang gak laku-laku, yang rumah yang setan tok, kan gitu kan. Dibeli murah, dibangun, diambrukno, tempati. Kan gitu. Setannya amblas dewek, minggir dewek. Rumah saya sebelahnya juga gitu, sama. Orang-orang cerita, rumah ini sengit, angker, dan lain sebagainya. Saya gak peduli. Saya bilang, saya gak peduli. Saya cerita, ketika saya doa, Tuhan ngomong, tahun 2020 aku akan antar seorang pembeli. Oh puji Tuhan, hati saya rasanya kayak disiram air, seneng banget. Terus akhirnya puji Tuhan, bener ada seorang buyer datang ketemu sama saya, ngobrol-ngobrol, akhirnya deal. Dia ngomong, saya seneng banget sama rumahmu, saya seneng banget. Bahkan dia cerita, nyonyaku tapi gak seneng, aku seneng. Nyonyaku gak seneng, aku sampai tukaran mbak nyonyaku. Sampai dia cerita, aku sampai tukaran mbak nyonyaku. Tapi wes tah, aku pokoknya seneng mbak rumahmu. Terus yang kedua, puji Tuhannya luar biasanya, dia nggak tanya KPR, dia nggak tanya bank mana, dia malah ngomong gini, aku ini punya duit nganggur. Jadi saya bingung, duitku KPR tak buat opo? Saya kira tak beli no rumahmu wes. Saya sampai mikir. Hari gini dia ngomong duit MM-an, duit nganggur. Saya sampai bilang, wis aku pengen jadi anak mari, ya kan? Pengen jadi anak mari, duit MM-an dia bilang duit nganggur. Aku punya duit nganggur, bingung mau tak buat apa. Wis tak kerja beli rumahmu, aku ambilin jadi anak mari, ya kan? Oke, singkat cerita, akhirnya dia beli kontan rumah saya. Itu loh, cara Tuhan. Tak kasih tahu, caranya Tuhan itu luar biasa. Lewat bank nggak ada yang laku, sekian tahun nggak laku-laku. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, sudah kairosnya Tuhan, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Singkat cerita udah oke, tanda tangan di notaris dan lain sebagainya, saya dikontanin. Saya datang, saya cari orang yang di sebelah rumah saya, akhirnya ketemu. Yang punya siapa, kita juga transaksi, saya beli, saya bangun, dan termasuk juga rumah saya. Hari-hari ini, ya makanya saya tadi bilang, kalau saudara lihat hari-hari ini saya kemana-mana naik mobil dan lain sebagainya, happy dan lain sebagainya, ya itu hasil dari perjalanan kehidupan saya, prosesnya bersama Tuhan, saya alamin. Padahal dulu saya juga ngalamin namanya saya hidup di padang gurun. Buat malam hari ini kalau saudara masih ada hidup di padang gurun atau mungkin sudah mengalami bertahun-tahun ikut Tuhan, kok tetap percaya walaupun saudara belum pernah melihat jalannya, Tuhan pasti akan menolong saudara. Amin. Nanti akan ada waktunya, ada kairosnya Tuhan. Tapi ya gitu, jangan cuma diem berpaku tangan, harus tetap kerja, usaha, berjuang. Amin. Dan plus berdoa, yakin dan percaya. Yuk, selanjutnya yang terakhir. Mazmur 107 ayat 1. Mazmur 107 ayat 1. Udah ketemu?
Mazmur, saudara setuju? Yes, ayat 1. Kita baca bareng-bareng. 2, 3. Bersyukurlah kepada Tuhan. Apa? Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Kalau hari-hari ini kita masih ada di padang gurun, tetap bersyukurlah. Kalau kita sudah keluar dari padang gurun, tetap bersyukurlah bahwa Tuhan itu baik. Bahkan selama-lamanya Tuhan itu baik. God is good all the time. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan tidak pernah punya maksud jahat buat kita. Kalau kita ngalamin penderitaan, kesusahan sekalipun, tetapi ada rencana Tuhan yang sungguh indah di balik semuanya. Amin, saudara. Ayo kita tutup Alkitab kita. Saya mengundang pemain musik, worship leader, untuk maju ke depan. Tuhan Yesus baik, kasih setia Tuhan terus selalu baik. Tetap percaya, tetap andalin Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah kita mundur dari Tuhan. Ketika kita nyerah, kita mundur dari Tuhan, saudara akan balik lagi seperti kehidupan saudara yang lalu sebelum bersama Tuhan. Istilah gini, kita akan kembali kepada kumbangan kita yang lama. Tetapi kalau kita tetap percaya bersama Tuhan, Tuhan pasti akan tolong kita hidup di dalam zonanya Tuhan. Ayo kita nyanyikan satu pujian terserah. Tuhan buat malam hari ini, mungkin saat kita berada, kita masih ada di dalam pergumulan, mungkin ada di antara kita yang masih di dalam padang gurun Tuhan, mungkin masalah, problem ekonomi, pekerjaan. Kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah sekali-sekali membiarkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kami. Ada tangan Tuhan yang selalu menyertai, menopang setiap kami. Orang-orang yang percaya selalu mengandalkan Tuhan. Berkati setiap kami buat malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya kalau kami mendengarkan kesaksian-kesaksian teman-teman kami, kalau mereka ditolong Tuhan, kami yakin dan kami percaya kami pun pasti akan ditolong Tuhan. Kalau yang lainnya disembuhkan, kami percaya kami juga akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau yang lainnya diberkati Tuhan, kami pun akan senantiasa diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Kami percaya, kami mengucap syukur, terima kasih Engkau Tuhan yang sungguh baik. Kami selalu bersyukur, kami ucapkan syukur karena Engkau Tuhan yang selalu baik buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu buat malam hari ini. Kami sehati, kami sepakat, kami tangkap firman-Mu biar menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Mari kita bangkit berdiri, saudara. Ada permohonan doa malam hari ini. Kita akan bersepakat. Bapa di surga, malam hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami sungguh-sungguh menikmati lawatan-Mu malam hari ini. Kami menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Mari ambil waktu beberapa menit kita. Haleluya. Ada seseorang yang memohon bantuan doa. Saat ini kami berdoa bagi engkau yang meminta permohonan doa, bagi lutut yang nyeri. Kami berdoa malam hari ini, engkau yang memohonkan permohonan doa bagi lutut yang nyeri, yang tidak kuat berdiri. Saat ini kami perintahkan di dalam nama Yesus Kristus, berjalanlah dengan kuat kembali. Kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan segala lutut, segala penyakitmu diangkat, disembuhkan dalam nama Yesus. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Shikita karabata karabala rabasyanda, ya rabala rabasyanda karabala rabasyanda. Ya rabasyanda karabala rabasyanda. Rabasyanda kalarabasyanda. Shikini alaramu, shikini alaramasye. Malam hari ini, jikalau engkau berada dalam padang gurun, percayalah, mari taruh pengharapanmu. Sekalipun engkau melihat jalan Tuhan, mulai perkatakan malam hari ini, Tuhan menolong engkau. Tuhan akan membuka jalan malam hari ini. Apa yang engkau perkumpulkan malam hari ini, bagi engkau yang sakit saat ini, mari tumpangkan tangan atas bagian tubuhmu yang sakit. Entah jantungmu yang bermasalah, entah paru-parumu yang bermasalah, ginjalmu yang bermasalah, lututmu yang bermasalah, tumpangkan tanganmu dan perkatakan, aku sudah sembuh. Terimalah pujian kami Tuhan. Jangan pernah jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus
setia dan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan yang menyempurnakan ibadah doa malam kami. Biarlah Tuhan, Engkau yang mendengar setiap pujian kami. Engkau yang melihat kesetiaan kami di dalam kami mengikuti ibadah kami. Setiap waktu, setiap saat kami tidak akan pernah menyerah Tuhan. Kami akan melihat sampai mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa. Biar kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Muda Nelson, Tuhan, Engkau sendiri yang senantiasa memakai dengan tanda heran ajaib. Engkau yang menyertai dengan pelayanan dimanapun hamba-Mu Engkau utus Tuhan. Engkau memberkati dalam setiap usaha pekerjaan, dalam setiap pelayanan dimanapun Engkau Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan, berkati keluarganya, anak menantu cucu Tuhan berkati sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tudung perlindungan-Mu senantiasa ada dalam keluarga hamba-Mu ini. Bapa, kami berdoa malam hari ini, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang menyempurnakan ibadah kami Tuhan. Setiap persembahan yang telah kami taburkan Tuhan, kami yakin dan kami percaya bahwa kami menabur di tanah yang baik Tuhan. Dan kami akan menuai sesuai dengan janji firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa, kami bersama-sama kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Di akhir ibadah kami ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang menuntun kami, Roh-Mu yang senantiasa berbicara kepada kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami urapan yang baru, dan memberikan kami jalan-jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, biar kiranya berkat-Mu Tuhan tercurah dalam setiap kami, diberkati usaha pekerjaan kami, diberkati rumah tangga kami, diberkati toko kami, diberkati keluarga kami. Kira pataka syataka rabalarabasane. Berkat Allah Bapa di surga, berkat daripada Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Alam nama Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.